di mana nantinya kami akan mewawancarai Bapak terkait jajanan tradisional atau kue-kue tradisional yang Bapak pernah konsumsi begitu. Oke. Ya. Itu Pak. Ya baik, artinya tradisional ya. Oke, baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu kan. Oke. Oke. Dari mana dulu? Dari Arya dulu. Dari mana dulu? Dari kita Masa tuan rumah. dari saya terima kasih atas kesempatan ini. Asal sekolahnya di. Ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Zardaningrum, asal sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 Unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Habibah dari alumni SMA Negeri 2 Sinjai, asal Kabupaten Binjai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggrayani. Kebetulan juga saya dari alumni Muhammadiyah 9. Iya, asal. Perkenalkan, nama saya Anggraka. Saya dari SMA Negeri 1. Perkenalkan, nama saya Awiyar Nisa. Saya dari SMA Negeri 1. Oh, ya. Perkenalkan Bapak mengenai makanan tradisional yang selama ini Bapak konsumsi seperti apa? Ya. Kemudian adapun tugas yang diberikan oleh dosen kami adalah bagaimana kita mengkreasikan makanan tradisional tersebut. Baik, langsung saja kepada pertanyaannya. Jadi menurut pandangan Bapak, makanan tradisional itu seperti apa? Ya. Bapak gambarkan seperti apa? Makanan tradisional itu menurut saya makanan yang dibuat sesuai dengan di daerahnya dan bersumber dari alam yang ada di daerah itu, ya kan? Itu yang namanya makanan tradisional. Pastinya terbuat dari sumber alam di sekelilingnya itu. Jadi dikatakan makanan yang tidak mungkin hanya dari Jakarta buat. Nah, seperti apa namanya, kayak tarifah yang mungkin dari pas ruko beroda itu memang ada khasnya. Kalau makan khasnya jalan tradisional itu maksudnya jalan tradisional. Aku nih juga di dalam macam-macam aja. Tanya coba berinovasi. Kritik pisang kan begitu juga. Bertahan lama itu kritik pisang kan makanan tradisional. Ya bagus. Tapi campur dengan apakah Saat kita sendiri juga. Bapak kan sudah diajar sama pengusaha di sini, Wak. Iya kan? Kira-kira memang betul-betul konsep ini. Coba kita pikir dapat yang jelas itu tadi makanan tradisional itu adalah tidak bertahan lama. Nah, yang kita pikir harus bertahan lama gimana? Kira-kira apa?
Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Fauzan Suma karena ingin bersedia untuk kami wawancara. Jadi tujuan kami untuk wawancara adalah mengobservasi. Jadi kami ingin bertanya mengenai pendapat Bapak mengenai makanan tradisional yang pernah Bapak konsumsi. Nah, jadi kami membuat sebuah inovasi dalam kue tradisional, yaitu kue ondel-ondel tawaro, yang dimana kami mengkreasikan sedemikian. Mungkin Pak, dari pertanyaan pertama ke Bapak, sebelumnya Bapak sudah pernah coba ondel tawar itu? Iya, sering karena tidak bisa buat. Mungkin bisa Pak diidentifikasikan menurut Bapak itu bagaimana sebelumnya? Itu kan si Kiai itu di kampus kita sering kita jumpai jajanan makanan orang saguan namanya, dan dari sagu bisa diolah, ada yang dibuat cendol, ada yang dibuat apa namanya makanan kayak orang tua juga dicampur. Nah, ada juga begini di Mekar namanya di kampung, cuma dia masih kalau saya perhatikan ini ada inovasi terbaru karena ada model perubahan warna dari kelapa parutnya dan sudah dikemas juga sedemikian rupa sedemikian unik, dan dari warna-warna ini sebetulnya yang menarik perhatian orang-orang. Kan biasanya kita kan dulu hanya warna naturalnya saja, coklat dengan warna dasarnya kelapa putih. Sudah ada inovasi dan warna-warna yang cerah, dan dari konsep psikologi warna itu juga warna yang cerah itu bisa mengundang dan juga karena sarapan orang-orang. Dan saya sudah coba satu, manisnya pas, dan juga saya perhatikan ada campuran susunya. Biasanya kan di gula merah coklatnya sudah tercampur di adonannya, kemudian dicampurkan dengan kelapa parut. Dan ini saya suka juga karena masih menggunakan konsep dasarnya. Ini ada satu yang biasanya kan itu sudah dihilangkan, tapi ini tetap ada beberapa varian. Cobainnya warna hijaunya, tapi saya sudah bisa taksir kayak gini, ada rasa pandannya juga bagus, dikemas, dan cuma di teksturnya masih bisa dibuat agak-agak bulat lagi. Mungkin agak susah kalau sagu dikasih bulat, tapi itulah namanya inovasi, harus lebih berkembang lagi. Dan sudah ada perubahan yang sangat signifikan dari onde-onde taro yang dasar itu yang cuma sagu gula merah, kelapa parut, dan ini ada penambahan warna dan kemasannya juga. Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap makanan tradisional? Pandangan saya makanan tradisional itu harus yang dilestarikan lah. Apalagi sekarang sudah zaman globalisasi, kita bisa lihat bahwa banyaknya makanan-makanan western dan dari Asia Timur itu lebih mendominasi. Apalagi sekarang kita bisa lihat di street itu, di jalanan itu lebih dominan makanan Asia Timur, makanan jajanan Korea. Dan harusnya sebetulnya kita sebagai masyarakat lokal ini bisa mengembangkan dan melestarikan makanan-makanan tradisional. Tapi untuk bisa bersaing dengan makanan jajanan western atau Asia Timur itu harus dikemas dalam bentuk yang unik. Ini sebetulnya perbedaan, dan dulu kemasannya harus unik dulu supaya bisa dilirik oleh konsumen. Soal rasa itu nanti belakangan itu strategi pemasaran itu harus kemasannya unik, dan soal rasa nanti belakangan. Ini harus dilestarikan, tetapi pelestariannya tidak mesti harus berpatokan pada konsep
konsep dasarnya itu sendiri, tetapi harus ada pengembangan inovasi tersendiri, apakah itu dari segi bentuknya, warnanya, campurannya, kalau bisa, kalau cocok dicampur dengan keju kenapa tidak, atau sudah ada tadi, dan ini harus dikemas dengan baik dan higienis. Kalau perlu diberikan label komposisinya apa, nilai gizinya apa, dan itu perbedaannya dari makanan barat itu dia jelas nilai gizinya. Kecuali makanan timur itu lebih mengutamakan cita rasa dan rempah-rempah, perbedaannya. Tapi intinya harus tetap dilestarikan, bukan hanya sekelas mahasiswa, tapi semua masyarakat harus mengangkat makanan lokal ini supaya budaya kita tetap tidak didominasi oleh budaya makan ala-ala Korea dan ala-ala Barat. Itu menurut saya. Baik Pak, sebelumnya Bapak pernah mengkonsumsi sagu dalam apa saja Pak? Yang pertama cendol taro ini, kemudian cendol taro, ada juga yang lagi viral sekarang, apalagi namanya yang makanan apa yang biasa kita jual Pak? Kapurung. Itu yang paling sering kapurung, dan ada juga yang sejenis kapurung. Pertama kali saya mengkonsumsi sagu itu hanya sagu campur ikan teri masak. Itu makanan yang paling tradisionalnya orang Indonesia Timur. Papeda namanya, papeda. Tapi yang paling sering itu ya cendol taharo sama kapurung. Ini baru pertama kalinya saya lihat ada inovasi seperti ini. Menurut Bapak, untuk kami nantinya ke depannya ini akan melakukan pemasaran. Ini menurut Bapak, jika kami memasarkan produk ini, apakah laku untuk zaman sekarang ini? Apalagi untuk kaum milenial? Seperti yang saya katakan tadi, entrepreneurship itu sangat berbeda dengan penjual lokal di jalanan. Yang membedakan itu yang pertama keunikan dari kemasan, apakah ada label atau brand-brandnya, kemudian higienisnya, kalau perlu makanan itu bisa bertahan 2-3 hari, entah itu menggunakan bahan pengawet yang masih bisa ditolerir atau hanya memang sekali 1 hari itu harus laku, kalau tidak ini akan basi. Ini juga belum diuji, apakah misalkan kalau kita simpan di dalam freezer tetap tidak berubah cita rasanya atau tidak. Kan biasanya kan kelapa itu cuma bertahan 1 hari, baik itu dikasih masuk di freezer itu akan tetap bilang orang basi kelapanya. Juga kalau mau awet itu harus dicarikan solusi, apakah bisa menggunakan bahan lain selain kelapa. Dan itu tadi labelnya juga harus unik. Kemudian strategi pemasarannya, sekarang kan kita menggunakan media sosial, apakah kita carikan endorse atau kita pasarkan dia di media sosial. Kalau kita pasarkan di warung-warung itu jelas dilakukan, karena kaum milenial sekarang sudah menggunakan media sosial untuk bertengkar di dunia industri, terutama di industri makanan. Itu saran saya. Kemudian harus jelas komposisinya apa, kan biasanya orang bertanya ini bahannya dari mana, ini higienis atau tidak. Jadi kalau ada halalnya apa, tapi itu persoalan belakang. Yang jelas yang pertama dulu cara pemasarannya harus lebih